kiamat iku akhirul ayyam dadi akhire pira-pira dina wa mahum lan ora ana utawi kufar iku bimukminin netepi kelawan iman waru iyalan den reksa fi ing dalem mengkene ayat apa makna man maknane lafaz man wa fi dhamiri yaqulu lan diriksa wa fi dhamiri yaqulu lan iku tetep ing dalem dhamir lafaz yaqul lafduha utai lafate man yukhadi'una padha ngina sapa kufar sapa munafikun Allah ing Gusti Allah ngina ing Allah waladina lan ngina ing samudane wong akeh aman kang padha iman sapa aladina oleh ngina bid hari khilafima kelawan mertelakake persulayane perkara atonu kang padha nyimpen sapa munafikun bu ing ma minal kufri saking kekufuran waliyat fa'ulan supaya nolak atau bantah sapa munafikun anhum saking aladina aman ahkamahu ing hukum-hukume Allah ad-dunyawiyata kang bangsa dunya wa ma yakhda'una lan ora padha bisa ngina sapa munafikun ora padha ngina ila anfusahum angin ing awak dhewe munafikun li anna wabala khida'ihim krana sak temene mala petokone oleh ngina ning munafikun iku rajiun bali ilaihi mari munafikun fayaftadhuna padha mongko padha keweleh-welehake utawa padha isi dhewe sapa munafikun fid dunya ing dalem dunya wa bi'la illahi lan kelan oleh mertelakake ni Allah nabiyahu ing nabine Allah alama ing atase perkara abtonu kang padha mendem sapa utawa padha nyimpen ana jero batin sapa munafikun ing ma wa yu'aqibuna lan padha den tatrapi sapa munafikun wa ma yasuruna lan ora padha krasa sapa munafikun ya lamuna padha ngurui sapa munafikun anna khida'ahu sak temene oleh nginone munafikun le anfusihim iku balik kedene awak dhewe munafikun wal mukhada'atu tawi saling menghina ino-inoan guna ing dalem mengkene perkara min wahidin saking wong suci iku ka aktif tilis kaya aktif tilis wa dzakarallahu lan nutur sinten Gusti Allah fiha ing dalem mukhada'ah tahsinan krana arahe bagusi wa fi qiraati wa ma yakhda'un lan iku tetep ing dalem pengendikane Allah wacanan wa ma yakhda'un fi qulubihim marad iku tetep ing dalem atine munafikun utawi penyakit lara saka mamang sapa munafikun utawi marad ini fi wa fi qulubihim maradun iku tetep ing dalem atine munafikun utawi penyakit tegese penyakit iku syakun mamang wa nifakun lan kemunafikan bahwa mongko utawi munafik iku yang radul apa kulubuhum bira-bira atine munafik ai tegese yut ifu nikel-nikelake sinten Gusti Allah ha ing marad fazadahumullahu maradun mongko nambahi sinten Gusti Allah ing munafikun maradun ing lara bima kelawan apa anzalahu kang nurunake sinten Allah ing minal Qur'an saking Al-Qur'an li kufrihim krana kufure munafikun bi kelawan Al-Qur'an walahum lan iku tetep keduwene munafikun adzabun alim utawi tatrapan kang lara banget muklimun tegese nglarani bima kelan perkara kang padha ana sapa munafikun iku yukat dibuna padha nggorakake sinten munafikun yukat dibuna atau yuk dibuna. Kalau kita biasanya baca bima kanu yak dibun ya yang di Al-Baqarah
bitasdidi kelawan den tasdid ai nabi Allah. Berarti kalau dibaca yukadzibun itu ditasdid berarti mendustakan nabinya Allah. Mabi takhfif lan kelawan den takhfif diringankan berarti yukadzibun tidak ditasdid ai fi qaulihim amanna. Berarti ini ada dua bacaan. Kalau dibaca yukadzibun berarti yang didustakan nabi. Kalau dibacanya yukdzibun berarti mereka berdusta akan perkataan mereka yaitu amanah. Dan mereka berkata amanah, kami beriman. Tapi wa mahum bimu'minin, orang-orang yang munafik itu tidak beriman tapi kata-katanya beriman. Nah, dalam bahasa Arab itu ada kalau mau lafadz itu punya amal sampai amal. Kalau mau menggunakan lafadz itu supaya punya objek itu diikutkan wazan af'ala atau wazan fa'ala. Af'ala itu punya faedah objeknya itu ala dawam. Seterusnya kalau yang fa'ala itu tidak ala dawam, walaisa fa'ala ala dawam. Misalnya ada contoh karoma Zaidun Amron, Zaid memuliakan Umar. Nah itu tidak ala dawam. Dawam itu seterusnya, langgeng. Jadi Zaid memuliakan Umar hanya pada momen itu. Tapi kalau akroma Zaidun Amron, memang Zaid memuliakan Umar secara terus menerus. Nah kalau diterapkan pada ayat ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yukdzibun atau yukadzibun. Kalau yukadzibun kenapa ditasdid? Kemudian ditafsiri bitasdid ayat nabi, berarti yang didustakan objeknya adalah nabi. Nah itu berarti tidak ala dawam, karena tidak mungkin nanti ketika di akhirat mereka tetap dusta. Karena nanti ketika di akhirat semuanya itu sudah terbuka bahwa nabi ini benar-benar alal haq dan mereka alal batil. Dan di momen itu ketika surga dan neraka betul-betul tampak jelas di hadapan mereka, itu mereka sudah tidak bisa mengelak. Maka pakai yang bitasdid. Nah, yukadzibun. Jadi ada masanya. Objek dari perbuatan itu tidak bisa kontinu, tidak bisa terus-menerus. Nah, itu. Jadi ada tasrif ya, ini mungkin kalau yang pernah mondok tahu ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'ilatu fa'il mufa'alun fa'alun. Ada yang af'ala yuf'ilu if'alan muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'ilatu fa'il itu tujuannya untuk seperti ini. Nah kalau yang dibaca dimakan yukdzibun berarti akdzaba yukdzibu ikdzaban wa mukdzaban fa wa mukdzibun. Ikut af'ala yufilu if'alan disamakan, itu namanya wazan. Kalau yang yukdzibun berarti objeknya itu perkataan mereka yang mana mereka mengatakan amanah. Dustanya ada pada perkataan mereka. Perkataan mereka ini sampai kapanpun dawam, seterusnya kontinu, sampai kapanpun akan berstatus sebagai dusta. Akan berstatus sebagai dusta. Nah itu dari bacaannya. Jadi kita biar gak sedikit-sedikit kaget. Misalnya ada Al-Quran kok beda. Ya memang Al-Quran itu ada 7 cara bacanya, ada 7, dan dari masing-masing 7 bacaan itu juga punya perbedaan riwayat. Jadi ada qiraahnya sendiri dan masing-masing qiraah itu punya riwayat, dan dari riwayatnya itu juga bisa beda.
cuma nggak merubah inti dari makna yang ada. Ya, ini beda Kak sama kitab lain. Kalau kitab lain itu memang dirubah. Kitab-kitab yang lain misalnya Injil itu semua kitabullah yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk disiarkan oleh para rasul itu nggak mungkin berbeda. Jadi kalau ditelaah riwayat-riwayat yang terdahulu, kitab-kitab seperti Injil, Taurat ya, Torah Perjanjian Baru, Injil Perjanjian Lama, Torah itu babi begitu-begitu itu haram. Nah yang sekarang kan nggak haram, jadi memang betul-betul dirubah. Kalau Al-Quran enggak, yang berubah itu cara bacanya saja. Karena luasnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa paling banyak suku katanya. Maka penafsirannya pun macam-macam. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena Al-Quran ini kalamullah. Kalamullah itu maknanya luas. Bahasa yang paling punya banyak suku kata itu bahasa Arab. Kalau mau searching di Google itu ada kamus bahasa Arab, itu Lisanul Arab namanya. Itu 20-an jilid. Itu kamus zaman dulu, kata-kata yang zaman dulu. Belum ketambahan kosakata modern zaman sekarang. Itu Lisanul Arab. Itu enggak ada yang bahasa yang sampai segitu, itu enggak ada. Nah, ini ada 2 ayat di sini ya. Jadi 2 ayat ini pertama diturunkan kepada orang kafir, yang kedua diturunkan kepada orang-orang munafik. Ayat yang nyentil orang kafir itu bunyinya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun adzim. Allah sudah menutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, karena memang orang-orang ini dipersiapkan untuk Allah untuk diazab. Azab Allah, nikmat Allah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa protes. Kenapa kok kita nggak bisa protes? Kenapa kok kita sudah berjuang, berdakwah, sudah mati-matian kok masih kadang kurang diterima, kurang diproses? Ya karena iman itu urusannya Allah. Nabi pun bahkan tidak bisa berdakwah kepada pamannya sendiri, gagal Nabi. Justru yang iman itu kelompok budak-budak kayak Bilal, orang-orang yang miskin datang-datang. Bahkan Nabi sendiri berkata bahwa inna aksara ahlil jannati al-bulu, orang-orang polos, orang-orang lugu. Jadi enggak yang idiot gitu, enggak, tapi lugu. Bukan orang yang mahir ngatur ini itu. Ini menunjukkan bahwa cara pandang kita itu enggak harus sesempit duniawi saja. Nah, kita sering memperbandingkan kehidupan orang-orang beriman dengan orang-orang yang enggak beriman, kemudian mengambil kesimpulan masih banyak lebih banyak orang yang enggak beriman itu makmur, sedangkan yang beriman itu kehidupannya susah. Nah, itu cara pandang yang keliru. Kita ini, dunia ini kan cuman sebentar. Dunia ini hanya tempat kita mampir. Jadi gak bisa dibuat tolak ukur. Sebahagia-bahagianya orang di dunia itu gak bisa bahagia terus. Gak bisa yang kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, itu gak bisa.
Loh, itu anak-anaknya orang kaya itu yang jadi crazy rich itu. Loh, mereka itu kecil dimanja, tua eh, muda depresi gitu loh. Bukan foya-foya, bukan. Depresi karena bingung mau ngapain lagi. Semua sudah dibeli. Nggak ada kayak gitu, itu nggak ada. Di bumi itu ada iri, ada dengki, ada gitu-gitu. Kalau di surga besok nggak ada. Nah, makanya penting untuk memanjangkan pola pandang kehidupan ini, bahwa kehidupan ini nggak hanya di dunia tapi juga besok di akhirat. Kemudian ada ayat yang turunnya itu untuk orang kafir. Jadi kalau orang munafik maksud saya. Jadi kalau orang kafir itu memang sudah didesain untuk mengisi azab. Nah kalau orang munafik itu disiapkan untuk cobaan bagi orang-orang yang alladzina amanu, yang beriman. Orang kafir itu karuan gitu. Orang kafir itu bahkan kalau kita mau berteman urusan dunia itu lebih mudah. Coba sampean berteman bisnis atau apa itu sama orang-orang kafir, orang-orang Cina apa, lebih profesional. Urusannya duniawi saja, gak ada iri dengki apa, gak ada. Urusan agama itu nanti sudah masing-masing. Tapi kalau sudah orang munafik itu susah menampilkan kebaikan, hatinya isinya kebencian. Pura-pura seneng tapi di belakang menghujat. Itu orang-orang munafik. Ketika berkumpul sama Nabi itu mulutnya bilang amanah, kami beriman, tapi di belakang enggak. Di belakang itu ngetawain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sering kan kata-katanya itu kadang kayak ramalan, yang mana ramalan itu konyol pada masa itu. Kayak misalnya Nabi waktu perang Khandaq kan pernah itu ada yang suruh bikin parit itu sama Salman Al-Farisi usul, ternyata strateginya dipakai. Kita pasukan sedikit, kita di kota kita dikepung, maka solusinya bikin parit, kemudian dikasih duri supaya kuda-kuda terbaik tidak bisa melewati parit itu. Jadi mau nggak mau kalau perang tetap duel. Akhirnya bikinlah parit, digali, ada batu yang besar, para sahabat yang jagoan-jagoan pun nggak bisa ngancurin batu itu. Akhirnya kalau sudah kepepet, ikhtiarnya nggak nyucuk, baru sowan sama Nabi, minta tolong Nabi. Akhirnya Nabi sendiri yang memecahkan batu itu dan bisa. Ya karena Nabi beda kekuatannya. Satu cipratan cahayanya itu mengarah ke mana? Yang sekarang Iran itu versi. Yang satu mengarah kepada Roma. Terus kata Nabi, ini dua-duanya besok jadi wilayahku. Wah, itu orang-orang munafik itu ngebully di belakang itu, membuli. Lihat itu Nabi Muhammad, dia kayak gitu, pasukannya kelaparan, isinya orang-orang lemah, orang-orang miskin. Tapi kalau ngomong nggak dipikir itu, ketinggian itu, tidak rasional. Ya itu yang menggembos-gembosi imannya orang-orang itu yang kayak gitu justru. Kalau orang-orang kafir enggak, orang-orang kafir itu sekali jahat, sekali toleran. Kalau orang munafik ini bagaikan duri dalam sekam. Tapi apa yang dikatakan Nabi itu terbukti. Walaupun Nabi nggak menangi, di era Umar saja sudah takluk gitu. Persia itu sudah menjadi kekuasaannya orang-orang Islam, daerah Iran sekarang itu. Kemudian tinggal Roma,
Kata Nabi, la taftahannal Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Sungguh akan tertaklukkan itu Konstantinopel. Konstantinopel itu Roma, Bizantium Timur. Itu Roma pusatnya ya. Ada dua Roma itu, Romawi itu ada yang di Itali, Rum namanya ya, kalau di bahasa Arab Rum, kaum Rum. Orang Roma ada yang di Itali, ada yang di Turki, Anatolia. Ya Konstantinopel itu yang sekarang jadi daerahnya Turki. Itu yang pusat itu yang di situ justru dulu itu. Kata Nabi akan ditaklukkan. Itu bertahun-tahun juga agak cepat takluknya. Bahkan tahun 400-an Hijriah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu kan beliau para musnid hadis-hadis sahih itu kan munculnya di tahun 4 Hijri. Tahun 4 Hijri itu bermunculan tokoh-tokoh ahli hadis yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Itu hadis itu ditulis hanya bermodal iman. Konstantinopel belum takluk waktu itu. Konstantinopel itu belum takluk. Itu kalau pakai teori sekarang yang harus ditimbang logikanya, pakai penelitian yang rasional dan lain sebagainya, pakai jurnal ilmiah, itu bodoh sekali, kayak tahayul, karena ini negara adidaya ini Konstantinopel ini. Itu hadis-hadis itu diriwayat-riwayat Imam Sahih Muslim ada, Bukhari ada, padahal belum, tapi percaya Imam Sahih, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Malik itu percaya semua, modalnya iman. Pokok kalau yang dikatakan oleh Nabi ya pasti terjadi. 400 tahun setelahnya itu baru terjadi. Tahun 800 Hijri itu baru ada Futuhat Konstantinia, baru terjadi pembebasan Konstantinopel. Nah itu iman. Iman itu kadang memang di luar logika kadang. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad, apa yang dilakukan Imam Bukhari, Imam Muslim, meriwayatkan hadis tentang pembebasan Konstantinopel, itu konyol ketika itu seolah seperti mimpi. Nah itu kan, dan itu perannya orang-orang munafik, perannya orang-orang kafir harbi, orang kafir yang jahat, itu di situ. Apa yang jadi kata-katanya Nabi, apa yang jadi kata-katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu diolok-olok. Tapi nanti pada akhirnya mereka justru olok-oloknya kembali kepada diri mereka sendiri. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wallahu a'lam bishawab wa nafa'ana Allahu bihadzal kitab bi barakatil Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani alimun bi asrari khabirun bi hajati sami'un basirun bil qulubi wa ma hawat bismika arju minka naila matolibi bijahi kafal amlaku jam'an tasaro'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.